sedih dan tragis terjadi di kota besar Palembang yang terjadi kepada warganya, yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang disekap dan ditelantarkan oleh suaminya hingga meninggal dunia. Bagaimana kronologi kejadiannya? Yuk kita masuk ke jalur cerita. Kisah ini berawal dari kehidupan seorang ibu rumah tangga biasa bernama Cindy Purnamasari. Ia berusia 25 tahun dan memiliki satu orang anak berusia 3 tahun. Cindy dikenal sebagai sosok muslimah yang taat, di mana kesehariannya ia menggunakan gamis dan bercadar. Ia menikah dengan suaminya tahun 2020 yang bernama Wahyu Saputra dan berumur 26 tahun. Kehidupan keluarganya pada saat itu terlihat biasa-biasa aja, layaknya sebuah keluarga pada umumnya. Keluarganya tinggal di Jalan Abi Kusno, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Namun, pada bulan Februari 2024, perasaan Cindy akhir-akhir itu bercampur aduk tidak karuan antara bingung dan takut harus menceritakan kepada siapa tentang masalah keluarga yang dialaminya selama ini. Karena Cindy merasa sudah tidak tahan lagi dengan kondisi keluarga yang mana sikap suaminya semakin menjadi-jadi yang memperlihatkan watak aslinya. Bagaikan mendapatkan secerca harapan, keluarganya pun juga merindukan lalu mendatangi Cindy dan menjemputnya untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Setelah ia berada di tempat keluarganya, Cindy pun tak mampu menahan tangis dan menceritakan semua keluh kesahnya atas kekesalan tentang perlakuan suaminya yang pada kesehariannya selalu memerintah ia untuk memasak 1 canting beras dan itu hanya untuk dimakan oleh suaminya saja. Mendengar cerita itu, keluarganya pun merasa kasihan dan menawarkan Cindy untuk tinggal bersama keluarganya saja. Namun, setelah 1 hari Cindy menginap di kediaman orang tuanya, suaminya pun menjemput ia pulang. Tak sampai di sana, selang beberapa hari mendekati 1 minggu, Cindy pun dijemput lagi oleh keluarganya. Tapi lagi-lagi ia pun kembali dijemput oleh suaminya. Cindy menyanggupi keinginan suaminya untuk kembali. Melihat sikap Cindy seperti itu, keluarganya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat kepulangan itu, setiba sampai di rumah, ia pun mengirim pesan teks WhatsApp berisikan bahwa Cindy meminta bantuan doa kepada keluarganya agar suaminya bisa berubah. Dan Cindy pun berjanji kalau kejadian itu terulang lagi, ia akan kembali sendiri ke keluarganya tanpa dijemput. Keluarganya sempat merasa kecewa dengan keputusan Cindy saat itu, yang masih memberikan kesempatan lagi kepada suaminya, dengan berharap suaminya akan memperlakukan Cindy lebih baik. Perlu kita ketahui juga nih guys, suami Cindy ini sehari-harinya ia melakoni profesi bekam, dan menurut Cindy sendiri, profesi bekam ini tidak cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Dikarenakan tidak setiap hari suaminya menerima pasien bekam.
Dan setelah kejadian itu juga, suaminya lalu didaftarkan ke ojek online Maxim oleh kakaknya Cindy. Cindy berharap di dalam hatinya, semoga pekerjaan suaminya kali ini bisa bertahan lama dan tidak hanya semangat di awal saja. Cindy sempat melakukan kontak komunikasi kepada keluarganya terakhir di bulan Oktober 2024. Dan setelah itu, Cindy tidak pernah lagi ada kabar di mata keluarganya, dikarenakan suaminya memblokir nomor keluarga tersebut. Selain mengalami permasalahan tekanan mental dari suaminya itu, pada tanggal 17 Januari 2023, ternyata keadaan Cindy semakin parah, guys. Di mana keadaan tubuhnya semakin memburuk, terlebih lagi ia mengidap penyakit kanker paru-paru yang divonis dari tahun 2024. Bermula dari hal itulah, Cindy tak mampu lagi melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya dan hanya mampu terbaring di tempat tidurnya. Semakin hari kondisi Cindy semakin parah dan melemah. Melihat kondisi itu, suatu ketika suaminya pun ikut iba dan tergerak hatinya mencoba untuk mulai memandikan dan merawat Cindy. Tapi guys, perlakuan baik suaminya kala itu ternyata ada udang di balik batu, hanya untuk semerta-merta agar Cindy mau diajak berhubungan suami istri saat itu. Dikarenakan Cindy tahu persis bagaimana kondisinya, ia pun menolak ajakan suaminya tersebut. Melihat sikap Cindy yang demikian, lantas membuat sang suami sangat marah. Ia membalas kemarahannya dengan membiarkan Cindy mengurus dirinya sendiri. Ketika waktu jam makan, ia hanya menaruh makanan tersebut di samping Cindy tanpa membantu ia untuk menyuapinya. Berhari-hari kondisi Cindy semakin parah dan tragisnya kondisi Cindy pun semakin kritis. Ia mengalami sesak napas yang sangat parah. Suaminya yang melihat kejadian itu pada tanggal 21 Januari 2025 sigap memberitahukan kepada warga untuk mendapatkan pertolongan infus untuk istrinya. Lalu, warga pun berbondong-bondong melihat kondisi kritis sang istri. Dan saat itu pula ia dipujuk oleh ketua RT dan tetangganya agar menyegerakan Cindy dibawakan ke rumah sakit. Cindy tidak dipopong oleh suaminya, melainkan wargalah yang mengangkat tubuhnya untuk dibawakan ke rumah sakit Hermina di Jakabaring, Palembang pada Rabu 22 Januari 2025. Setiba di rumah sakit Hermina, Cindy pun langsung mendapatkan penanganan intensif. Namun, sangat disayangkan, satu hari setelah penanganan yang dilakukan, pada tanggal 23 Januari 2025, sekitar pukul 12.30 siang, Cindy Purnamasari kondisinya tak dapat tertolong lagi. Kondisi fisik yang hanya tinggal kulit dan tulang, rambut gimbal yang berkutu, serta bau badan. Sebelum menarik nafas terakhir, Cindy pun menceritakan bahwa suaminya adalah orang yang jahat. Lalu, pesan terakhir Cindy pun dijadikan sebagai alat bukti oleh keluarga untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian. Wahyu Saputra,
ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidikan berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti dan aduan pada hari Senin 27 Januari 2025. Di dalam interogasi kepolisian, motif pelaku melakukan penelantaran kepada istrinya karena kesal kepada korban yang menolak ajakannya untuk berhubungan badan. Atas perbuatan pelaku, ia dijerat pasal berlapis yaitu pasal 359 KUHP tentang kelalaian hingga menyebabkan kematian kepada seseorang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, di mana ia secara sengaja menelantarkan istrinya yang sakit tanpa dilakukan perawatan. Tersangka diancam penjara 5 tahun. Bagaimana menurut Anda, guys? Apakah jeratan hukum itu setimpal dengan perlakuan pelaku terhadap korban? Atau ada hal lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan? Yuk, berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Thanks guys, see you and bye-bye.